Selamat malam, salam jumpa lagi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori Alexander Ohlin. Bersama saya, Provinus Lake, NPM 12180087. Teori Alexander Ohlin. Teori Alexander Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, Erik Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara insentif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah, atau misalnya untuk tenaga kerja, jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitra. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Heckscher Ohlin mencoba menjelaskan pola perdagangan dunia dengan pengungkapan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Adapun beberapa hal yang dapat dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Namun, Heckscher Ohlin meragukan hal ini, dan sebagai gantinya ia mengajukan konsep tentang faktor proporsi dalam penggunaan faktor proporsi sebagai dasar dari perbedaan biaya komparatif. Teori Heckscher Ohlin memiliki asumsi sebagai berikut. Terdapat dua komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, secara konsumen yang identik dan homogeneus di semua negara. Fungsi produksi bersifat konteks, return to scale. Tidak ada perbedaan teknologi di antara negara-negara. Tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan tidak sempurna. Jadi, teori Heckscher Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan, sehingga pola perdagangan yang terjadi antara negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja dalam perdagangan interindustri. Pola perdagangan ini juga yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara maju yang berlimpah modal. Perbedaan atas relevansi teori ini dimulai sejak Leontief 1953 dengan menggunakan data input-output Amerika Serikat tahun 1947 dan 1951, membuktikan bahwa Amerika Serikat yang relatif padat modal baik pada tahun 1947 maupun tahun 1951, rasio modal yang terkandung dalam impor dan ekspornya ternyata lebih besar dari satu. Artinya, impor Amerika Serikat lebih padat modal daripada ekspornya. Hasil penelitian Leontief ini memperlihatkan kontraksi dari teori Heckscher Ohlin. Leontief menyatakan bahwa kenyataan tersebut disebabkan oleh karena tenaga kerja di Amerika Serikat lebih efisien dibandingkan dengan tenaga kerja di negara-negara lain. Sekian dan terima kasih.